Ya, hari ini RUPS tahun buku 2025 dan kita berharap ke depan kinerjanya jauh lebih baik, biaya operasionalnya semakin menurun, dividennya semakin meningkat, dan kinerja banknya terus meningkat, baik kinerja pinjaman maupun simpanan. Jajarannya tadi siapa? Nanti tanya aja deh langsung. Kan saya jujur aja nggak tahu satu-satu namanya karena saya merekomendasikan orang-orang dalam BJB yang menurut saya memiliki integritas. Kalau posisi termasuk yang Kita lihat nanti setelah RUPS ya. Yang jelas beliau adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat pada gubernur agar mengambil keputusan-keputusan yang tepat di Jawa Barat. Target ke depan dengan jajaran baru? Ya, kinerjanya harus lebih baik, kemudian banknya harus lebih sehat, dan yang pinjam-pinjam macet segera bayar. Pak, soal Bekasi Pak, izin Pak. Oh iya, saya kan sudah menyampaikan pernyataan tadi. Nanti setelah ini saya jam 12 akan ke Bekasi. Tadi sudah menyampaikan, saya menyampaikan duka, kemudian menyampaikan santunan, dan ke depan harus terjadi percepatan pembangunan flyover. Dan sebenarnya kan rencananya sudah ada di provinsi, sedang revisi dari DED-nya. Ya, kita percepat saja, mudah-mudahan bisa tahun ini kita dorong untuk segera teralokasikan dengan baik. Alokasi awalnya kan sudah teralokasikan. Nah, alokasi awalnya segera dilelang, berikutnya disusul alokasi berikutnya di perubahan. Untuk korban yang dari Jawa Barat ada santunan? Kita memberikan santunan bagi yang meninggal itu 50 juta, warga manapun, karena itu terjadinya lokusnya di Jawa Barat. Kemudian yang di rumah sakit saya udah ngomong ke wali kota, sudah biar rumah sakitnya kita tanggung bersama. Pemprov semua ya berarti? Kenapa? Pemprov semua ya berarti? Pemprov Jabar. Siapanya nih? Ponakannya yang meninggal. Ya. Saya Temannya. Ya, ini siapa Ibu? Tangganya Ini Pak. sungai apa ini? Ini sungai apa ya? Kali ini mah bukan sungai. Iya. saya adik kandung Adiknya. Korbannya perempuan. perempuan. Usia berapa? Usia 39. Namanya? Nur Laila. Kerjanya di Kerjanya guru di Pulau Gebang, SDN 11. Bekasi. Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. SD Negeri. SD Negeri. ASN berarti. dia. ASN. ASN di Bekasi. ASN di DKI. Oh iya, di Jakarta. Punya suaminya? Ada. Ada. Tiap hari bolak-balik. Bolak-balik PP. Ini pamannya, Pak. Pamannya ya. Ada di sini ya. Pak, salim Pak. Salim Pak, salim Pak. Pak. Ya. Ya Allah Bapak. Halo Pak, kabar? Terima kasih. Oh, ibunya, ibu sehat. Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Anak ibu orang baik. Meninggal dalam keadaan baik. Menjadi ahli kepolisian. Kita sampaikan bela-sungkawa, semoga diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia, dan semoga keluarganya mendapat keberkahan kesehatan pikiran. Punya anak berapa? Umur berapa? 9 tahun. Masih kecil ya? Ini bapaknya. Ini bapaknya. Iya, ini Mbak anaknya, Pak. Sekolah di mana? Nurul ini kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Terus sekolah? Iya, bapaknya ada. Bapaknya kerja? Kan. Di? Oh ya udah. Masih suaminya ya. Sama-sama. Kamu mau nggak jadi anak asuh saya? Ya udah, nanti sekolah segala macamnya oleh saya ya. Sampai gede, sampai jadi orang hebat ya. Kasih. Ini bapak, kasih orang tuanya. Ya, kasih bapak. Ya. Mari, Pak.
Dukung. Foto kenangan. Oh, ini waktu nikah. Pernikahannya udah berapa tahun? Di 2013. 2013. Asli sini. Asli. Ibu guru asli sini ya. Iya. Suaminya? Suaminya dari mana? Karangsari. Orang Karangsari, Pak. Karangsari sini, Bekasi juga. Ini waktu nikah. Iya, Pak. Tahun 2013 itu, Pak. 2013. Ini waktu wisuda. Ini wisuda anak. Wisuda anak yang tadi itu, Iya. yang anak tunggal. Nah, ini waktu wisuda. PGSD. Oh, di tingkat Universitas pertama. Negeri Jakarta ya. Iya. UNJ. Dia dulu lulusan PGSD. Iya. PGSD-nya mana? Di Rawamangun. Oh, Rawamangun. Iya, WNJ. UNJ ya. Oh, ini keluarganya. Ini waktu muda ya. Iya, Pak. Iya. Tuanya sini. Adanya sini, adanya. Adanya sini. Berangkatnya jam berapa dari rumah? Oh, istri saya, Pak. Dia tuh subuh-subuh udah berangkat, Pak. Tiap hari biasa begitu? Tiap hari. Jam 5, Jadi jam dia bawa 5. motor dari rumah, naruh motor di stasiun Cikarang, dia kemudian ke sana ke Cakung naik KRL. Oh. Begitupun pulangnya. Oh, biasa di sini bawa motor. Iya. Kemudian ke stasiun Cikarang. Iya, dari stasiun Cikarang dia Naik KRL. naik KRL. Nanti turun Cakung. Iya. Di Cakungnya ke sekolahnya Naik Gojek. naik ojek. Biasa berangkat jam berapa dari rumah? Dari rumah jam 5, Pak. Jam 5 dini hari ya, Iya. subuh. Biasa itu ya. Iya, tiap hari. Ngajarnya tiap hari sampai Jumat. Iya, sampai Jumat. Oh, tiap hari sampai Jumat ya. Iya. Pulangnya biasa jam berapa? Nah, biasanya itu pulang paling telat banget maghrib, Pak. Maghrib. Jam 7 Nah, lah. pas kejadian kemarin itu kebetulan dia emang lagi ada pekerjaan. Mau akhir Semester akhir. juga, iya. Ya. Lagi Terus? banyak kerjaan. Nah, itu dia ngerjainnya di sekolahan. Oh, tapi artinya gini, waktu kemarin itu tetap berangkat subuh. Iya, tetap. Cuman pulangnya pulangnya malam. karena ada pekerjaan di Iya. sekolah, Iya. semester akhir, Iya. akhirnya pulangnya agak malam. Iya. Oh, dia pulang dari sekolahnya jam berapa? Dari sana 7:30, Pak. Setengah 8 malam. Iya. Naik KRL Naik KRL, dia di stasiun Cakung. di stasiun Cakung. Iya. Naik KRL-nya. Nah, kemudian terjadilah kecelakaan Iya, itu. yang komuter ketabrak itu. Itu pun saya dapat kabarnya, nggak dapat kabar, Pak. Mm. Saya tahu berita. Oh. Pas tahu berita itu saya otomatis curiga, was-was. Oh. Saya telepon lah istri saya. Oh, jadi Bapak lihat berita. Iya. Ketika update berita ada kecelakaan Iya, KRL. iya, KRL. Nah, hati Bapak terus cemas. Iya, cemas saya. Hmm. Terus saya nyari-nyari info. Hmm. Handphone istri saya aktif, tapi kok nggak diangkat-angkat. Oh. Makin cemas saya, Pak. Bapak telepon istri. Iya. Tapi nggak diangkat-angkat. Terus Akhirnya saya berangkat, saya inisiatif tanpa ada inisiatif kabar. langsung ke sana. Langsung ke sana, Pak. Ke rumah sakit. Enggak, di Ke lokasi kejadian? lokasi kejadian. Hmm. Dan ternyata di lokasi kejadian itu udah penuh. Oh. Dengan ambulan, basnas, udah banyak orang. evakuasi lah. Hmm. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Hmm. Bapak, saya nanya, Pak ini saya suami korban. Kalau mau nyari info istri di mana? Bapak tunggu info aja, gitu. Cuman mereka ngasih tahu si korban katanya dibawa ke rumah sakit umum Bekasi yang RSUD yang di Cibitung, terus sama di Juanda, sama kalau nggak salah di Medika tuh, Pak. Artinya ada 3 rumah sakit Iya, yang 4 rumah mengangkut- sakit 4 rumah sakit yang menangani Iya, korban. akhirnya saya inisiatif ke keluarga saya, tolong jangan ngumpul di sini aja. Udah, sekarang kita berpencar nyari itu informasi. Yang satu ke rumah sakit Juanda ke Dibagi 4 rumah sakit lah ya. iya. Rumah sakit Juanda, Iya. Rumah Sakit Umum Kota Bekasi,
Yang Rumah sakit Medika. Iya, Satu lagi rumah sakit yang di Cibitung tuh, Pak. rumah sakit Cimaya. Oh, Iya, dari situ. di Cibitung ke sana disebar. Iya, disebar. Nah, itu pun udah dapet info nggak ada katanya. Di 4 rumah sakit itu Iya. nyari nggak ada. Jadi mereka itu nyarinya di IGD. Oh. Jadi emang ya dari ininya udah saya udah meninggal, masuknya kan ke kamar jenazah. Oh, jadi semua keluarga ini nyarinya di IGD. Iya, Karena kan enggak. belum tahu bahwa meninggal Iya. almarhumah ini. Ya saya juga nggak ngarepin ke situ, Iya. makanya malah nggak mau nyari ke kamar jenazah. Tidak ada yang nyari ke kamar jenazah. Iya. Karena kan tidak berpikir dan Iya, tidak berharap. nggak berharap. Oke. Kemudian dapat informasi meninggal dari mana? Temennya kebetulan dia mau pulang sekalian mampir ke situ lagi, Mhm. ke RSUD. Mm-mm. Pas gitu dia ngabarin, Mm-mm. Mas katanya Mbak Ella ini ada di RSUD Bekasi. Mm-mm. Terus kan saya nanya, gimana keadaannya? Langsung dia jawab, adanya di kamar jenazah. Alah. Gitu. Saya hancur banget. Langsung saya. Itu pun saya juga nggak mau percaya kalau belum kesana langsung. Bukan kali. Akhirnya saya berangkat ke sana. Akhirnya Bapak ke kamar jenazah juga. Ya ternyata ya. Melihat langsung memastikan bahwa itu istri Bapak. Yang lukanya apa? Yang lukanya Pak, dia tuh kaki sebelah kiri Patah. Terus? terus ada luka memar di bagian pelipis ini, terus di kuping sebelah kiri Mm-mm. itu juga. Mm-mm. Saya berpikirnya seperti ini, Mm-mm. ketika Argo nabrak ini posisi istri saya, menurut saya berdiri Pak, Oh. karena apa, handphonenya kayaknya terpental Oh, nih, makanya masih handphonenya. hidup. Iya, handphonenya aktif. Pikiran saya ke situ kayaknya. Mm-mm. Nah, mungkin dia yang bikin dia yang nggak kuat ya karena benturan di kepala. Oh, kepalanya banting Kalau ya. di kaki insya Allah. Kalau saya patah masih sih, selamat. Iya. ya. Benturan ke Saya kepalanya juga mungkin bisa- benturan sesama ini. Iya. Makanya itu. Terus kemudian bisa dibawa pulang kapan? Jam berapa? Ke sana saya sekitar jam 12-an. Jam 12 malam. Iya, di sana juga kayaknya nggak ada otopsi. Mm-mm. Jadi saya cuma ditutup aja pokoknya. Nah, saya pihak keluarga ini meminta, ini bisa langsung dibawa pulang nggak? Mau diurus di rumah? Mm-mm. Dan pihak rumah sakit mengiyakan. Akhirnya sekitar jam 2-an bisa dibawa pulang. Sampailah sini sekitar jam 3. Akhirnya diurus di rumah. Jam 3 dini hari ke sini. Iya. Dimakamkannya jam berapa? Di mahkamah tadi sekitar kelar sih hampir jam 12. Jam 12. Udah kelar ya? Udah kelar semua. Udah rapi. Udah rapi. Sebelumnya istrinya, sebelum waktu berangkat, Bapak mengantar ke depan nggak? Saya itu habis sholat subuh, kan, emang saya ngeluarin motor. Cuma saya nggak ngeliat dia berangkatnya. Oh, nggak pamit dulu. Enggak, hari itu. Pamitnya ke saya. Pak. Iya, Tapi biasanya tradisinya kalau berangkat ke Bapak bilang dulu nggak pamit? dulu? bilang, Pak. Salaman dulu biasanya. Iya, masih bilang. Oh, enggak. tadi mah enggak. Iya. Dan Waktu dia berangkat anak Bapak saya nggak juga, tahu. Iya, dibangunin tapi dia tetap tidur. Oh, hari itu. ininya masih tidur. Iya, dia juga sekolah pagi. Mm-mm. Sebelumnya malamnya masih bareng sama Bapak. Masih. Nggak ada gelisah dia tidur. Enggak sih, nggak ada. Saya juga nggak ada firasat apa-apa. Dianya nggak cerita apa-apa. Enggak. Ke ibu pamit dulu. Pamit, iya. Emang setiap dia berangkat ke saya pamit. Emang saya ada di setiap dia pergi mau ngajar saya udah keluar gitu. Oh, ibu rumahnya sini dekat. Iya sini barengan sama dia Blasono saya. Oh. Dia ini rumahnya saya sana. Oh, ke ibu pamit dulu. Pamit setiap hari pamit kalau dia berangkat. Oh. Aku mau pergi nih, iya hati-hati ya jangan ngebut sampai saya bawa motor. Kalau saya mau was-wasnya di motor, nggak taunya kan kecelakaannya di KRL gitu. Tapi saya setiap hari hati-hati Bu kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut. Kata saya. Setiap hari, iya. Oh. Tapi itu mah dia cuma begitu doang. Saya juga nggak ada firasat.